Puji Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mau tanya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Yakin ya, di dalam Yesus kita luar biasa? Yakin? Nanti keluar dari tempat ini, tidak boleh ngomel lagi, tidak boleh sumut-sumut lagi, tidak boleh keluh kesah, tidak boleh sambat, ya, tidak boleh uring-uringan. Setuju? Bilang sama sebelahnya, tidak boleh mengeluh. Ya, malam hari ini kita punya satu tema. Temanya apa, saudaraku? Damai. Bilang sama sebelahnya, damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya begini, peace. Peace. Bukan tipis ya, peace. Damai sejahtera, peace. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam ibadah ini semi pengajaran. Jadi boleh disiapkan catatannya, boleh disiapkan ballpointnya, ya, supaya fondasi iman kita ini nggak cuma sekedar Kristen-Kristen biasa, tapi fondasi iman kita ini menjadi Kristen yang sejati. Setuju? Baik, kita buka dulu Alkitab kita, Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5. Tolong operator bantu saya tampilkan ayatnya. Yesaya pasal 9 ayat 5 ini sangat terkenal dan juga dikutip menjadi syair lagu, khususnya kalau hari Natal sering dinyanyikan. Yesaya 9 ayat 5, ayo kita baca sama-sama dengan suara keras, dengan iman, lalu kita amenkan sama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, dengan setia melakukannya. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Jauh sebelum Yesus lahir, ternyata kedatangan Mesias atau Juru Selamat itu sudah dinubuatkan. Jauh sebelum Yesus muncul, dalam masa Perjanjian Lama sudah disebutkan bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan untuk kita, dan dia punya lambang pemerintahan di atas bahunya. Berarti ini bukan orang biasa, bukan anak biasa, bukan putra biasa, tetapi punya gelar, punya atribut, punya status kebesaran. Ada 4. Apa atributnya Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya? Ada 4 ini apa saja? 1, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dibikin lagu. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Boleh tahu saya nyanyi lagu Natal? Kan ini sudah September. Kan sebentar lagi sudah ber semua kan, September, Oktober, November, Desember. Saya mendahului nuansa Natal dengan lagu ini kan. Yesus disebut Raja damai. Apa itu raja? Saya di Surabaya seringkali mendengar istilah Raja Minyak. Tahu artinya Raja Minyak? Punya perusahaan minyak, juragan minyak, penguasa usaha minyak yang beredar di mana-mana, dia yang merajai. Ada lagi istilah Raja Kertas, berarti punya pabrik kertas. Dia menguasai distribusinya kertas, dia yang mengendalikan harganya kertas, dia pemilik perusahaan kertas terbesar. Ya, ada lagi namanya Raja Kapal, berarti kapalnya banyak. Dia pengusaha ekspedisi, ekspor impor, punya banyak kapal. Saudaraku, Raja Kapal. Ya, ada lagi yang namanya Raja Guguk. Oh bukan. Itu orang Batak itu saudara. Ya, saudara kok tegang-tegang banget sih. Ya,
Raja guguk itu bukan pengusaha guguk, bukan penguasa guguk, bukan, tapi itu marga. Jangan tegang-tegang, santai aja ya. Jadi raja itu artinya pemilik atau penguasa. Saya tanya lagi, raja itu artinya apa? Pemilik atau penguasa. Saudara-saudara, saya punya banyak kenalan pengusaha-pengusaha di Surabaya. Ada yang disebut raja oli, ya ada, ya, raja mesin, ya ada. Dia selalu mendatangkan mesin-mesin dari luar negeri. Saudara-saudaraku, raja itu artinya penguasa atau pemilik. Kalau disebut raja damai, berarti dia pemilik damai. Dia sumbernya damai. Dia yang menguasai damai, dan dialah yang memiliki damai yang paling tinggi, damai yang paling sejati, damai yang paling absolut. Itu Yesus. Makanya saudara, kalau sumpah, susah, takut, stres, Anda mengalami tekanan, saya mau kasih tahu, Anda butuh Yesus. Pak, saya sumpah Pak, saya susah Pak, saya tak pergi ke karaoke Pak. Bukan LC itu raja damai, bukan. Saya tak pergi ke tempat biliar Pak, bukan tempat itu yang mendatangkan damai. Saya mau nonton bioskop Pak, bisa nggak? Biliar, karaoke, bioskop itu kasih damai, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi cuma sementara. Waktu nonton bioskop ketawa-ketawa, ya. Waktu karaoke nyanyi-nyanyi, joget-joget, bisa damai. Sekejap lupa masalah, sekejap lupa utang, sekejap lupa omelannya mertua. Iya. Tapi pulang karaoke, pulang dari tempat biliar, tempat dari bioskop, susah lagi. Bahkan tadi senengnya itu damainya juga beli, tidak gratis. Untung-untung kalau di bioskop nggak dicopet orang tambah susahnya double, betul ya, saudara? Sebab itu kalau saudara hari ini susah, saudara lagi ada masalah, saudara lagi bingung, saudara lagi takut, saudara lagi tertekan, saudara lagi depresi, alamat yang paling tepat adalah Yesus Kristus. Dialah Raja. Matius 11 ayat 28 bilang apa? Mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan bilang sama sebelahnya, kelegaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu bahasanya bukan kelegaan, memberikan perhentian, ya, diberikan tempat perhentian. Artinya jiwa kita ini, roh kita itu dikasih istirahat. Karena mungkin terlalu banyak masalah, banyak tekanan, banyak pikiran. Rohnya ini tidak istirahat, jiwanya ini tidak istirahat. Kalau badannya istirahat, tubuhnya kelesetan, tidur bisa, tapi yang di dalam sini itu tidak pernah istirahat. Terus beban berat, terus mikulnya itu luar biasa. Makanya siapa yang datang kepadaku, aku akan memberikan peristirahatan dalam rohnya. Ya, saudara-saudaraku, kita ini bersyukur loh. Kita bisa punya Yesus dan bisa kenal Yesus, bahkan bisa memiliki Yesus. Bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Secara pribadi saya itu nggak pernah itu kepingin jadi orang Kristen, apalagi kepingin jadi hamba Tuhan. Nggak pernah. Justru saya bisa percaya Yesus. Saya bisa mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan full timer, itu dimulai dari masalah. Kalau saya nggak mengalami masalah yang berat di masa lalu, mungkin saya terhilang, mungkin saya nggak bisa kenal Tuhan. Justru melalui masalah itu membuat saya sadar, saya ini sangat-sangat rapuh, saya ini sangat-sangat rentan, saya ini sangat-sangat tak berdaya. Makanya saya butuh Yesus. Begitu saya kenal Yesus, saya mengalami Yesus, saya terima Yesus, hati saya ada damai sejahtera. Haleluya. Dan ini nggak bisa dimiliki oleh orang lain yang di luar Tuhan. Hanya diberikan untuk kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang di luar sana punya banyak uang, tapi nggak ada damai. Betul ya? Loh, kok bisa ngomong betul? Berarti sudah pernah jadi orang kaya?
Orang di luar sana bisa terkenal, artis hebat, popularitasnya luar biasa, tapi nggak bisa damai. Untuk damai, untuk tidur, minum obat, untuk bisa tenang dari segala masalahnya, nyuntik. Saudara-saudaraku, mereka ngedrugs, mereka pakai narkoba, mereka datang ke tempat-tempat pesta, mereka minum minuman keras supaya mereka bisa damai, bisa tenang. Tapi apakah mereka mendapatkan damai yang sejati? Tidak, tidak, dan tidak. Buktinya, banyak nggak orang kaya bunuh diri? Banyak nggak orang terkenal mati bunuh diri? Banyak nggak orang yang istrinya cantik, suaminya ganteng, cerai juga? Ada nggak? Berarti kekayaan, popularitas, kegantengan, kecantikan tidak jaminan orang itu menikmati damai yang sejati. Betul Bu, lagu kuno zaman dulu itu berbobot. Ada dulu lagunya pernah saya nyanyikan dulu waktu saya kecil. Lagu gereja diajarkan nyanyi lagu ini. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik. Oh, Kristen lama ini yang bisa ini. Ke lembah curam ku turun, turun, turun. Mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Banyak orang cari damai, cari damai, cari damai. Mereka pergi ke tempat-tempat mewah, ke tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pesta. Mereka nggak menemukannya. Tapi ketika seseorang itu masuk kamar, dia kunci, dia tutup pintu, dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya, dia bertobat. Dia kembali flashback masa lalunya. Dia mulai benahi di dalam hadirat Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Di situ dia menikmati lawatan damai sejahtera. Kita sering mendengar kata KKR. Oh, itu KKR. Apa tahu artinya KKR? Kebaktian, kebangunan. KKR di tanah lapang, KKR di stadion, KKR di tempat-tempat padang rumput sepak bola. KKR dihadiri banyak orang. Saudara tahu, KKR yang paling indah itu bukan di lapangan. KKR yang paling indah bukan di stadion. KKR paling indah itu di dalam kamar kita masing-masing. Ketika kita menyiapkan waktu, kita menyiapkan diri, handphone kita matikan, kita pamit sama keluarga kita, jangan ganggu ya, aku masuk kamar, aku mau sembahyang, aku mau tidak dibatasi oleh waktu, aku mau saat teduh, aku mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mulai membuka hati dengan rasa hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Di situ kita nyembah Tuhan, di situ kita bisa curhat semua, di situ kita bisa mengaku dosa, di situ kita bisa melepaskan segala kecapean jiwa kita. Di situ kita bisa menikmati lawatan damai sejahtera Tuhan. Saudara jadi orang Kristen, ke gereja, punya Alkitab, hafal lagu gereja, tapi nggak pernah masuk kamar, tutup pintu, berlutut menikmati hadirat Tuhan, nggak pernah menikmati jamahan Tuhan secara langsung. Kristen Anda rugi. Kalau kita Kristen tapi nggak pernah mengalami lawatan damai sejahtera Tuhan di dalam hadiratnya, kita belum pernah menikmati makna kekristenan yang sejati. Kristen kita cuma Kristen biasa, tapi nggak pernah mengalami Kristus secara pribadi. Padahal Kristus itu Raja Damai. Amin. Saudara lihat, di dunia ini ada Badan Perdamaian Dunia, namanya PBB. Dengan adanya PBB, apakah dunia jadi damai? Ya. Sampai hari ini perang terus ada. Sampai hari ini diciptakan senjata-senjata mematikan, senjata biologi, senjata nuklir, ya. Bahkan sekarang perangnya bukan pakai senjata, tapi pakai dagang, perang dagang. Saudara-saudaraku, perang politik, perang strategi. Sekarang ini banyak orang pusing karena ekonomi lagi merosot. Saya lihat di mana-mana tempat banyak mall tutup, banyak franchise tutup, betul ya? Saya lihat banyak orang-orang tidak bisa perpanjang sewa ruko, tidak bisa perpanjang sewa stand di mall-mall, tidak bisa. Banyak mall-mall sepi. Saudara-saudaraku, mereka semua menjerit, mereka semuanya ketakutan, mereka semuanya tidak ada harapan.
Tetapi ada berita baik buat kita. Kalau kita punya Yesus, kita punya jaminan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang bisa diberikan oleh Yesus kepada kita, apalagi rezeki, apalagi berkat gantau, pasti Tuhan bisa kasih. Lihat itu orang Israel keluar dari Mesir gak bawa apa-apa. Mereka menuju negeri perjanjian. Mereka itu kayak bangsa yang begitu banyak berjalan di padang gurun. Apakah mereka ada yang mati kelaparan? Padahal mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berkebun, tidak bisa berladang. Dan zaman dulu belum ada Alfamaret, Indomaret, nggak ada. Apalagi online, nggak ada. Tapi Alkitab berkata, tidak ada satupun yang mati kelaparan. Semua dipelihara oleh Bapa di surga. Bahkan Alkitab berkata apa? Kasutnya pun tidak ada yang rusak selama 40 tahun. Bajunya pun tidak ada yang rusak selama 40 tahun. Saya juga nggak ngerti sepatunya merek apa, bajunya merek apa. Tapi dipelihara Tuhan luar biasa. Kalau saudara punya Yesus, hatimu akan percaya. Walaupun melewati masa-masa yang sulit, ekonomi lagi jelek, Tuhan sanggup kirim rezeki buat kita. Tuhan sanggup kirim berkat buat kita. Buktinya apa? Tuhan bisa kirim roti mana tiap pagi. Tuhan bisa kirim air. Tuhan bisa kirim daging. Betul? Berkat Tuhan itu nggak bisa diduga-duga datangnya dari mana. Makanya jadi orang Kristen kalau mau damai sejahtera, jangan banyak pikir. Amin. Ayo noleh sama sebelahnya. Ojo kakean pikir. Jangan banyak pikir. Saya punya teman sama-sama pendeta. Dia bilang begini, bro, dia panggil saya brother, bro. Orang itu ya, terutama laki-laki, pria, itu kalau suka banyak mikir, yang dipikir itu masa depan, lama-lama botaknya di depan. Kalau yang dipikiri masa lalu, botaknya di belakang. Tapi kalau botaknya dari depan ke belakang, itu memikirkan dari masa ke masa. Saya nggak ingin di antara kita ini banyak yang botak. Makanya jangan banyak jangan banyak. Ini yang paling amin, paling ketawa ini para ibu-ibu, para wanita. Yuk, amin. Sita, tenang, Pak, saya bela Anda. Ibu-ibu kalau banyak pikir, nggak akan botak, tapi pikun lebih cepat. Serius. Ya. Kenapa kok banyak pria yang botak? Karena pria itu makhluk logika, makhluk pikiran, suka mikir. Kalau wanita bukan makhluk logika, wanita itu makhluk perasaan. Wanita itu perasaannya halus, nggak bisa dibentak, betul? Karena wanita itu perasaannya halus, maka saya tidak berlebihan kalau berkata wanita itu makhluk halus. Gak bisa diterka itu. Betul ya Pak ya? Bapak-bapak sudah menikah sama istrinya berapa tahun? Sudah paham istrinya? Itu malu paling susah dimengerti. Malu paling susah untuk dipahami. Ruwet, bingung, bulet. Itu yang ketawa itu pasti mengaminkan. Saudara-saudara, Badan Perdamaian Dunia PBB tidak bisa menjamin damai sejahtera. Hanya Yesus yang bisa kasih jaminan damai sejahtera. Haleluya. Di depan kita ini ada tulisan. Ini apa? Gabus. Ini styrofoam, gabus. Tapi ditulis dikasih warna. Yang membuat ini maksudnya mengambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Istilahnya apa ini? Buah roh. Saya mau tanya, yang betul itu buah roh atau buah-buah roh? Buah roh atau buah-buah roh? Buah roh. Berarti buahnya berapa? Gak percaya? Bacaan Galatia 5 ayat 22-23. Judulnya apa? Buah roh. Kalau buah roh itu berarti tunggal, satu. Kalau buah-buah roh berarti jamak, banyak. Lah, kok tulisannya banyak Pak? Nah ini saya mau kasih penjelasan supaya saudara punya dasar pengajaran yang benar. Buah roh itu cuma satu, namanya kasih. Saya ulang, buah roh itu cuma namanya kasih.
Di dalam buah roh ini ada 8 rasa. Di dalam buah roh ini ada 8 taste. Ada, diicipi itu bisa rasanya macam-macam. Nano-nano. Ada apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Tapi kalau disatukan, nama buahnya kasih. Orang yang punya sukacita pasti punya kan? Orang yang punya damai sejahtera pasti punya kan? Kasih. Orang yang punya kesabaran pasti punya kasih. Orang yang punya kemurahan pasti punya kasih, dan seterusnya. Nggak mungkin, nggak mungkin orang itu sabar tapi nggak punya kasih, nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu bisa menguasai diri terus nggak punya kasih, nggak mungkin. Yang memampukan orang itu bisa punya penguasaan diri, kelemah lembutan, dan seterusnya. Yang memampukan itu loh, kasih. Makanya kasih itu kekal. Buah roh itu kekal. Kristen itu harus punya buah roh. Kristen tidak punya buah roh, binasa. Kristen tidak punya buah roh, hidupnya tidak punya nilai, hidupnya tidak punya kualitas, hidupnya tidak punya keberhargaan, tidak ada. Makanya Kristen itu tujuannya bukan untuk kaya. Oh, nggak ada yang amin, wajahnya pucat semua. Apa di sini pengen kaya semua loh? Kalau pengen kaya jadi Kristen salah alamat. Ada nggak orang di luar Yesus bisa kaya? Tak kasih tahu, orang yang pergi ke Gunung Kawi bisa lebih kaya daripada orang yang pergi ke persekutuan doa ini. Setan bisa kasih kaya, setan bisa kasih sukses, setan bisa kasih berkat mujizat kesembuhan, bisa. Tapi setan nggak bisa kasih. Setan nggak bisa kasih pengampunan dosa, setan nggak bisa kasih keselamatan, setan nggak bisa kasih sorga, setan nggak bisa kasih hidup kekal. Hanya Yesus yang bisa kasih. Makanya ikut Yesus itu bukan untuk mengejar kekayaan, bukan untuk mengejar kesuksesan, mengejar berkat, bukan. Bukan kita anti berkat loh ya, bukan kita anti mujizat, tidak. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan untuk diberkati itu biasanya Kristennya masih kanak atau Kristen yang baru dibaptis. Tapi kalau Kristennya sudah lama, lebih dari 10 tahun, harusnya imannya bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar kesuksesan, tapi mengejar buah roh. Amin. Bilang sama sebelahnya, kejar buah roh. Kalau kekristenan kita mengejar berkat, mengejar mujizat, itu bahaya. Iman kita bisa rubuh, iman kita bisa hancur. Banyak orang jadi percaya Yesus itu karena ingin diberkati. Banyak orang dibaptis di gereja hanya karena syarat mau menikah, tapi nggak ngerti arti baptisan, nggak ngerti arti pertobatan. Banyak orang rajin ibadah, rajin pelayanan, cuma ingin diberkati. Bahkan ada orang yang rela memberikan persepuluhan supaya diberkati. Tingkat langit dibukakan, diberkati 60 kali lipat, 100 kali lipat. Loh, itu iman apa? Itu iman tokel. Tuhan diajak main gambling. Oh, aku memberi Tuhan supaya aku diberkati. Lalu saya ngomong gini, saya ditegur sama diakennya. Pak, bukankah Tuhan juga mengajarkan tabur tuai, Pak? Hukum tabur tuai, Pak. Kita nabur, kita menuai, Pak. Saya bilang, kalau berhadapan sama Tuhan jangan pernah ngomong tabur tuai. Kalau kita ngomong tabur tuai, nanti Tuhan tanya, aku sudah nabur mati nyawa buat kamu, kapan kamu mati buat aku? Silakan. Betul kan? Kita ini memberkati bukan untuk diberkati. Kita ini memberkati karena sudah diberkati. Kita ini memberi bukan untuk diberi. Kita ini memberi karena sudah diberi. Makanya datang kepada Tuhan itu jangan kebalik-balik imannya. Tuhan itu harus ditempatkan nomor 1 dalam hidup kita. Kita memberi diri kepada Dia supaya Dia memimpin kita, Dia mencurahkan damai sejahtera buat kita. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, Yesus itu ngomong apa tentang damai sejahtera. Saya sudah khotbah urut loh ya, dari Perjanjian Lama, Pembuatan. Saya sudah ngambil tentang buah roh. Sekarang saya masuk ucapannya Yesus tentang damai sejahtera.
supaya saudara ngerti damai sejahtera yang dimaksud Yesus itu apa. Seperti apa, bagaimana, pentingnya apa buat kita kalau kita punya damai sejahtera dari Yesus. Mari kita lihat yang pertama. Apa kata Yesus tentang damai sejahtera? Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, atau justru air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus bicara tentang air. Air apa? Air sumur yang dimaksud oleh perempuan ini. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Karena yang disebut air dari sumur ini, itulah adalah air dalam arti harafiah. Air dalam arti lahiriah, air biasa. Kalau kita minum air, ya sudah nanti pasti haus lagi. Sifatnya temporal, sifatnya sementara. Tapi kalau kamu meminum air yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Kalau kamu menikmati air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan butuh cari air lagi. Kamu tidak akan bingung tentang air lagi. Kamu akan dipuaskan. Kamu akan dilegakan. Kamu akan menikmati sesuatu yang beda daripada sebelumnya. Dan air yang kuberikan kepadamu itu bukan cuma melegakan kamu, membuat kamu puas, tapi akan terus memancar keluar sampai pada kehidupan yang kekal. Berarti ini bicara air yang bersifat kekal. Ini Yesus masih ngomong tentang apa? Perlambang. Masih ngomong tentang ilustrasi. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus ngomongnya terang benderang. Yohanes 14 ayat 27. Tolong catat, jangan lupa ayat ini sampai mati. Yohanes 14 ayat 27. Yesus ngomong secara terang benderang tentang apa yang dimaksudkan tentang air ini. Yohanes 14 ayat 27. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yesus itu memberikan air apa? Damai sejahtera. Dan air damai sejahtera yang Yesus berikan itu tidak sama dengan air damai sejahtera dari dunia ini. Banyak orang berpikir kalau aku kaya aku akan damai, Pak. Kalau aku punya banyak anak aku akan damai, Pak. Pak, kalau aku punya berlian, aku akan damai. Kalau aku punya tas-tas bermerek mewah, aku akan damai. Kalau suamiku ganteng, istriku cantik, aku akan damai. Anda akan ditipu oleh dunia ini. Ya, ternyata semua yang ditawarkan dunia tidak pernah memuaskan jiwa roh kita. Betul? Tidak pernah bisa memuaskan. Hanya Yesus yang bisa memuaskan. Maka itu jangan pernah lepaskan Yesus ya. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada hidup kekal. Karena Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita surga. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita pengampunan dosa. Yang lain gak bisa. Ini dasar iman yang teguh buat kita. Saudara-saudaraku, Yohanes 4 ayat 13-14 tadi berkata apa? Damai sejahtera itu akan terus menerus kepada hidup yang kekal. Yang pertama, damai Allah itu, damai sejahtera Allah itu bersifat kekal. Bilang sama sebelahnya, kekal, selama-lamanya. Makanya orang kalau meninggal dunia dikirim berita duka lewat WA, mesti kebanyakan ditulis RIP. Apa itu RIP? Rest in peace, beristirahat dalam damai. Ya, saudara-saudaraku, makanya kalau mau damai itu dekat sama Tuhan, mau tenang itu dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Aku Mazmur 62 itu. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada orang mati Kristen di dalam peti mati mau tutup peti, tidak usah dikasih Alkitab,
Saya ini pernah membatalkan anak-anaknya yang meninggal itu untuk kasih Alkitab sama jenazah. Saya bilang sama anak-anaknya, nih Nyo, perlu tak Alkitab itu dimaksud? Oh perlu Om. Perlunya apa? Nggak bisa jawab. Pokoknya perlu. Saya tanya, nih Nyo, papamu waktu hidup suka baca Alkitab enggak? Enggak. Uripnya gak mau baca Alkitab dan dia mati. Ambil Alkitabnya. Buat apa? Kasih no panti asuhan. Kasih no orang gak punya Alkitab. Ya toh? Mau dekat sama Tuhan itu bukan sudah mati, itu sudah kedaluarsa. Kalau mau dekat sama Tuhan itu mumpung masih bilang sama sebelahnya dekat Tuhan. Kalau mau damai itu sejahtera itu dekat sama Tuhan, bukan dekat sama orang kaya, bukan dekat sama orang pangkat, bukan dekat sama orang pinter, bukan dekat sama backingan, bukan dekat sama dukun, bukan. Mau tenang damai itu dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Damai sejahtera Allah itu bersifat kekal. Maka itu saudara, kalau punya Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, Anda menikmati damai sejahtera Allah itu. Walaupun saudara punya kesusahan, saudara punya masalah, saudara sedang menghadapi tekanan, tetap bisa damai, bisa tenang, bisa hatinya teduh, hatinya bisa sentosa. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja. Tidak sampai terpengaruh, tidak sampai kepikiran. Amin. Orang Kristen itu luar biasa. Makanya tadi betul Ibu WL nyanyi, ya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, nggak bisa dinalar. Makanya orang Kristen itu selalu diledek, diejek. Orang Kristen itu antik loh. Ono masalah nyanyi, ditagih utang nyanyi, diomeli mertua nyanyi, ya, disiwak sama ipar nyanyi, ya, ditinggal mati nyanyi, selalu nyanyi. Kenapa? Hatinya penuh damai sejahtera sukacita. Jadi orang Kristen jangan mau kalah sama orang India. Lihat film India itu. Lama apa pendek film India itu? Lama atau sebentar? Lama, panjang. Kok bisa panjang? Apanya yang bikin panjang? Nyanyinya. Film India itu sekali main bisa 5 kali nyanyi itu. Nyanyi sama pohon bisa, nyanyi sama gajah bisa, nyanyi sama batu bisa, nyanyi sama air terjun bisa, nyanyi gulung-gulung di pasir bisa. Loh, kita orang Kristen kok nggak suka nyanyi sih? Berarti belum kenal Yesus toh. Orang India belum kenal Yesus bisa nyanyi loh. Kenapa kita yang sudah kenal Yesus kok nggak suka nyanyi? Jadi kalau kita memiliki Yesus, kita ini menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan setahun 2 tahun, bukan semusim 2 musim, tapi selama-lamanya. Orang Kristen itu luar biasa. Kalau dekat sama Tuhan, walaupun ada masalah, hatinya tenang, ya. Dia biarpun punya masalah berat di rumah, masuk kamar mambu bantal, bablas. Saking nyenyak, saking tenangnya, gampang tidur, betul kan? Dan luar biasanya penuh urapan. Di gereja pun dengar khotbah bisa tidur. Di sini nggak ada, Surabaya banyak. Sini nggak ada. Nggak tahu kalau yang dari Surabaya ke sini saya nggak tahu. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini, Pak. Damai sejahtera Allah itu bersifat kekal. Jadi ini nggak main-main. Ini mahal, ini berharga. Orang dunia kepingin punya ini, tapi mereka nggak kenal, mereka nggak ngerti. Makanya tugas kita apa? Memberitahu tentang Yesus. Persekutuan doa terang kita, terang kota terang kita, betul nggak? Berarti di mana kita pergi ceritakan tentang terangnya Allah, yaitu Yesus, supaya mereka juga diterangi, supaya mereka juga dilawat damai sejahtera Allah, supaya mereka kenal Raja Damai itu. Amin. Yang kedua, damai sejahtera Allah itu bagaimana? Filipi 4 ayat 7. Coba tampilkan Filipi 4 ayat 7. Ini ayat yang tadi kita nyanyikan. Filipi 4 ayat 7. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata begini. Damai sejahtera Allah, sama-sama, yang melampaui segala akal akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia, damai sejahtera yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran orang dunia, damai sejahtera yang tidak bisa dinalar, tidak masuk akal. Orang Kristen itu aneh. Nggak boleh kebaktian, nyanyi rame-rame di depan gereja. Gerejanya dibakar, nyanyi memuji Tuhan di antara puing-puing yang sudah dibakar. Betul? Selalu sukacita, selalu damai, tidak terpengaruh. Orang dunia bilang apa? Kristen itu gendeng, diejek, diolok, dianiaya, terus tidak pernah meninggalkan imannya, terus setia, terus nyanyi. Kok bisa? Ya ini, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Justru damai sejahtera ini dahsyat, bisa memelihara apa? Hati dan pikiran kita, bisa meneduhkan hati dan pikiran kita, dan itu hanya bisa didapat di dalam Kristus. Di luar Kristus Yesus gak bisa. Saya kalau hari Jumat itu kebanyakan di Surabaya, saya sering diminta khotbah di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor. Saya khotbah. Biasanya itu kalau karyawan ikut persekutuan doa, karyawan pabrik, perusahaan gitu ya, nyanyinya itu sangat menghayati kalau tanggal muda. Waktu terima gaji, duitnya banyak, saldonya penuh, nyanyinya begini. Bapak, engkau sungguh, sambil mewek-mewek gitu. Haleluya. Bersyukur, nangis terharu akan kebaikan Tuhan, karena duitnya masih penuh, saldonya masih full, masih tanggalmu. Begitu tanggalnya sudah tanggal 10, tanggal 12, gajinya mulai digerogoti cicilan. Bayar ini, bayar itu, bayar ini. Lagunya bisa berubah. Lagunya nyanyi apa? Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Maksudnya Tuhan peduli, lihat ya sudah berkurang. Begitu tanggalnya sudah tanggal 17, tanggal 20, saldonya makin menipis, ya, saldonya makin kritis, sudah banyak yang habis, gitu ya. Lalu lagunya pun bisa berubah. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Begitu tanggalnya sudah berubah 25, 27, bulannya belum habis, duitnya sudah habis. Bulannya belum habis, gajinya sudah habis, lagunya bisa berubah lagi. Tahu lagunya berubah apa? Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Semua dideketin, diakui saudara, baru kenal disebut saudara. Untuk apa? Untuk deket-deket bilang begini, pinjam dulu 100. Banyak orang Kristen nyanyi lagu gereja itu dengan penuh penghayatan, tetapi sebetulnya di dalamnya itu banyak nuansa nelongso. Tahu nelongso? Mengasihani diri sendiri. Apa itu nelongso bahasa Indonesianya? Merana, ngenes. Kenapa? Tidak banyak orang Kristen itu waktu gajinya habis, bulannya belum habis. Tidak banyak orang Kristen yang nyanyi lagu ini. Bapa, engkau sungguh baik. Tidak banyak. Sebetulnya di gereja, di persekutuan itu tidak banyak orang yang beriman. Orang yang waktu menderita, waktu susah, berapa banyak bisa menyatakan rasa syukur sama Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saya percaya waktu susah, ada masalah, lagi sakit, nyanyi lagu sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, rasanya di hati itu hancur. Betul? Ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak ada permintaan, tapi memberi. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak. Ku mau sepertimu Yesus. Tidak banyak orang Kristen yang suka lagu-lagu itu waktu susah. Tidak banyak orang Kristen yang nyanyi lagu-lagu berbobot seperti itu ketika menghadapi masalah. Tidak banyak. Tapi yang banyak suka
Nyanyinya lagu apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apalagi yang paling semangat itu, aku diberkati, aku dilimpahi. Halo, kalau saudara bangga Tuhan Yesus ajaib, apa bedanya dengan orang yang agama lain juga bangga sama Tuhan? Justru bedanya orang Kristen itu tetap bisa bangga kepada Tuhan walaupun kita sedang menderita. Kenapa bisa begitu? Karena ada damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Kalau tepuk tangan toh tidak bertobat ya innalillahi lah. Saudara-saudaraku yang terkasih, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Coba, saya ingin tantang saudara. Satu kali coba aja. Saudara kalau susah, menderita, coba pilihlah nyanyi lagu di dalam kamar. Itu lagu yang bersyukur. Coba, nanti saudara ulang-ulang nyanyi lagu itu. Tidak lama, pasti ada akan dijamah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menghibur kita. Roh yang menghibur kita, menguatkan kita. Bukan roh yang memanjakan kita, bukan. Bukan roh yang menina bobokkan kedagingan kita, membelai-belai kedagingan kita, tidak. Tapi roh yang menghidupkan roh kita. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus itu selalu tampil beda. Yang lain susah, yang lain stres, yang lain ngomel, yang lain uring-uringan, kita nyanyi memuji Tuhan. Amin. Itu cirinya Kristen yang sejati, penuh damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, damai sejahtera Allah itu seperti apa? Filipi pasal 1 ayat 21. Ambil. Filipi pasal 1 ayat 21. Saudaraku, kita baca yuk sama-sama Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Kalau selama hidup kita hanya bagi Kristus, kita di dalam Kristus, maka mati adalah Banyak orang bilang apa? Mati itu serem Pak Pendeta, mati itu ngeri, mati itu misteri, mati itu menakutkan, mati itu blank, mati itu gelap, mati itu sial, apes. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Orang yang penuh damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus, mati itu keuntungan. Artinya apa? Damai sejahtera itu mengalahkan maut. Damai sejahtera itu membuat orang tidak takut mati. Ada di sini yang masih takut mati? Berarti Anda belum pernah mengalami damai sejahtera Allah. Orang kalau sudah menikmati damai sejahtera Allah, biarpun celurit ditaruh di sini, dia nggak takut. Biarpun dia di dalam gereja, gerejanya dibakar, dia nggak takut. Malah dia senang, aku mati ketemu Yesus. Amin. Kalau orang yang masih takut, berarti kasih Allah dalam dirinya belum sempurna. Kalau dia masih takut, berarti ada dosa-dosa tersembunyi yang belum dibereskan. Orang kalau sudah beres dengan hidupnya, beres dengan dosanya, beres dengan Tuhannya, mau mati kapan saja sih? Siap. Orang kalau sudah ketemu damai sejahtera Allah, jangankan menghadapi masalah, menghadapi mati aja sudah nggak takut. Apalagi masalah, nggak ada artinya itu. Haleluya. Makanya jadi orang Kristen nggak usah takut. Bilang sama sebelahnya, jangan takut. Bagaimana kalau pergi ke desa atau retreat atau bakti sosial di tempat-tempat pedalaman, kalau lewat tempat yang gelap, tempat yang angker, tempat-tempat yang tidak ada lampu, yang katanya orang singuk, singuk, katanya angker, berani lewat di sana? Makanya saya bilang, di gereja itu sebetulnya nggak banyak orang yang percaya sama Tuhan. Saudara pernah dengar lagu ini nggak? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Tak kasih tahu, lagu ini nggak cocok dinyanyikan di persekutuan doa. Lagu ini nggak cocok dinyanyikan di gereja. Lagu ini paling cocok dinyanyikan di kuburan, di tempat-tempat gelap, sepi, di tempat kamar jenazah, itu cocok. Kalau nyanyi di gereja terang benderang banyak orang, tidak ada bobotnya, Betul apa betul? Kemarin waktu COVID, saya diminta mendoakan banyak teman-teman pasien yang
diisolasi, juga mereka yang harus dirawat dan cuma dijaga oleh satu keluarga. Saya bilang, saya akan datang. Nggak bisa masuk Pak, rumah sakitnya dijaga ketat Pak. Kalau nggak punya izin khusus nggak bisa masuk Pak. Bisa, saya bilang gitu. Saya akan datang. Dibilangin Pak Bujono nggak bisa masuk. Bisa. Saya kan punya kartu pendeta. Walaupun punya kartu pendeta nggak bisa Pak. Wes nanti lihatin aja. Akhirnya saya muncul di depan pintu kamar. Saya datang, saya bisa. Itu keluarganya bingung. Lewat mana Pak? Anak saya aja nggak bisa masuk. Adik saya nggak bisa masuk. Ya, kok Bapak bisa masuk? Saya lewat jalan yang orang lain nggak mau lewat. Di mana? Kamar jenazah. Kan nggak dijaga. Saya lewat situ, bisa. Makanya hidup itu nggak usah takut setan, takut masalah, takut hari esok, takut masa depan, takut nanti kalau presiden baru, takut nanti kalau IKN, takut nanti kebijakan baru, takut pajak gini-gini, nggak usah takut, ya. Takut sakit, takut bangkrut, takut, ujung-ujungnya takut mati. Berarti kita belum menikmati damai sejahtera Allah. Haleluya. Saudara tahu yang namanya Paulus dan Silas? Mereka itu di penjara paling Saudara bisa bayangkan penjara paling bawah itu kayak apa? Ini penjaranya Romawi, bukan penjaranya Yahudi, bukan penjaranya Israel, penjara dari bangsa Roma. Kenapa Paulus Silas ini dipenjara? Karena memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Mereka di penjara yang paling bawah, paling tengah. Bukan cuma di penjara saja, tapi kakinya, tangannya diborgol, dipasung. Jangankan untuk berdiri atau pindah tempat, mereka sudah tidak bisa apa-apa, duduk tok, diborgol, dipasung, di penjaranya paling tengah, paling bawah, paling sulit, paling susah dijangkau. Mohon maaf. Penjaranya Romawi itu ngeri. Dalam zamannya Paulus di penjaranya Romawi itu tidak berperi kemanusiaan. Kenapa disebut penjara paling bawah, paling tengah? Karena penjaranya itu bentuknya kayak spiral. Bentuknya itu kayak pil. Dari atas muter gini, terus paling bawah itu yang paling sadis. Di bawah itu paling banyak air kencing sama kotoran manusia. Dan Alkitab berkata Paulus dan Silas itu di penjara, sebelumnya diapain dulu? Disesah itu dipukul pakai rotan dengan pukulan yang bertubi-tubi sampai 39 kali, 40 kurang 1. Dipukul itu berdarah memar-memar, ya, luka-luka, kulitnya itu sudah banyak lukanya. Ditaruh di penjara paling bawah, sudah itu dipasung lagi. Mereka menderita nggak? Mereka kesakitan nggak? Mereka jarum semua nggak? Tapi apa yang mereka buat? Meratap, minta mati, marah, kecewa. Mereka berontak sama Tuhan? Tidak. Mereka bilang sama sesamanya, Silas, yuk kita nyanyi yuk. Nyanyi. Mereka di dalam penjara hanya menyanyi memuji Tuhan. Tangan mereka tidak bisa bergerak, kaki mereka tidak bisa bergerak, tapi mulut lidah mereka bisa bergerak memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, damai sejahtera Allah itu melingkupi mereka. Bahkan hadirat Allah itu melawat penjara itu. Bahkan terjadi gempa. Ketika gempa terjadi, itu sendi-sendi penjara, engsel-engselnya rontok semua. Kalau gempa, engselnya rontok, itu masuk akal. Tapi kalau gemboknya pasung sama borgol bisa rontok, itu tidak masuk akal. Betul? Dan itu terjadi sekaligus. Antara gempa, engselnya rontok, sak borgol pasungnya juga rontok semua, lepas semua. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada kuasa di dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Makanya orang kalau di dalam Yesus, walaupun ada masalah, dia bisa senyum, dia bisa sumeh, kayak lagu kuno itu loh. Dalam suka duka bukan tetap bersama. Orang Kristen lama ini. Diolok, dihina bukan tetap tersenyum.
Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap. Ayat terakhir Pak, Roma 14 ayat 17. Ini ayat jarang dikhotbahkan, tapi ayat ini berbobot. Jangan sampai lupa ayat ini sampai nanti. Roma 14 sampai 17. Surat Roma pasal 14 ayat 17. Banyak orang tidak mengkhotbahkan ini. Padahal ini sangat menyentuh hati Tuhan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa yang bisa kasih kita sukacita dan damai sejahtera dan kebenaran? Roh Kudus. Jujur jawab, berapa banyak orang khotbah di YouTube yang dikhotbahkan tentang materi, berkat, soal makanan dan minuman? Buka YouTube saudara, coba hitung berapa banyak pendeta yang khotbah tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Terlalu banyak pendeta khotbah tentang soal makanan dan minuman, soal lahiriah, soal berkat, mujizat, kesembuhan. Terlalu banyak. Apakah kalau diberkati itu jaminan diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus? Enggak. Saudara-saudaraku, saya sedih ketika ada seseorang yang berkata, inilah pendeta besar. Apanya yang besar? Justru firman Tuhan berkata, biarlah aku makin kecil, dia makin besar. Biarlah aku makin berkurang, dia makin bertambah. Hamba Tuhan yang sejati itu bukan membesarkan dirinya, membesarkan namanya, membesarkan subscribernya, membesarkan like-nya. Tidak. Bukan membesarkan saldonya, asetnya, bukan. Tapi hamba Tuhan yang sejati itu membesarkan Yesus. Amin. Dengar kata-kata saya. Kalau ada pendeta suka ngomong duit, itu hamba duit. Kalau hamba Tuhan suka ngomong aku, itu hamba kedagingan, hamba ego. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang berkata Tuhan, itu hamba Tuhan. Bisa jadi orang Kristen pintar? Perhatikan, zaman akhir ini banyak penyesat. Saya tutup dengan sebuah cerita, Alkitabnya bisa ditutup. Pada tahun 320, abad keempat, ada 40 pemuda yang tergabung dalam pasukan Legio 12 Fulminata. Ini adalah 40 orang yang tergabung dalam pasukan khusus miliknya tentara Romawi. Pada waktu itu Kaisar Romawi bernama Kaisar Licinius. Anda bisa cek nanti di Google, ya. 40 orang ini adalah tentara-tentara pasukan khusus yang ditobatkan oleh penginjilannya Rasul Paulus, ditobatkan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Ya, mereka tinggal di sebuah kota kecil di Armenia kecil. Sekarang namanya di Turki, kotanya namanya Sivas. Di sana ada biara, ada bait Allah. Untuk memperingati 40 orang suci ini, 40 orang tentara yang hidupnya cinta Yesus, mereka setia kepada Yesus. Walaupun mereka tentara, tapi mereka adalah orang yang beriman kepada Yesus. Suatu hari Kaisar Licinius itu memerintahkan 40 orang ini untuk bersiap sedia menjaga di perbatasan timur. Perbatasan Turki sebelah timur itu dekat sama Kazakhstan, Turkmenistan, ya, daerah stan itu loh. Karena pada waktu itu daerah timur itu banyak bangsa barbar, banyak bangsa-bangsa ganas, suku-suku yang ganas. Kaisar Romawi berkata, kalian harus berjaga di perbatasan sebelah timurnya Armenia. Ya, kalau ngomong Armenia itu Anda ingat namanya Mother Teresa. Pernah dengar nama Mother Teresa? Mother Teresa itu warga negara Armenia. Nah, 40 orang ini mereka diwajibkan oleh Kaisar Licinius, Kaisar Romawi, untuk meminta pertolongan para dewa-dewanya Romawi. Suruh nyembah dewa-dewanya Romawi. Mereka tidak mau karena mereka punya iman kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Mereka memegang teguh kesetiaan kepada Kristus dengan imannya yang sungguh-sungguh.
Mereka menolak untuk menyembah patung-patung dewa-dewa sekedar untuk meminta pertolongan dari serbuan suku-suku ganas di sebelah timur. Mereka tidak mau. Dan berita itu terdengar sampai di Romawi, sampai di Kaisar. Lalu Kaisar menyuruh pasukan yang banyak datang ke sana, lalu menyiksa orang-orang ini. 40 orang ini disiksa. Pada waktu itu musim dingin, danaunya itu beku karena es, ya. Lalu 40 orang ini diajar, dipukul, dianiaya, disiksa. Lalu mereka ditelanjangi semua. Dan mereka disuruh berbaring di atas danau yang membeku supaya mati pelan-pelan karena hipotermia. Hipotermia itu organ-organnya mulai beku, tidak berfungsi, sampai paru-parunya juga penuh dengan air, penuh dengan cairan. Mereka disiksa. Di antara 40 orang itu ada satu yang murtad. Ada satu yang berkata, aku tidak mau mati seperti ini. Lebih baik aku nuruti Kaisar, aku tak nyembah dewa. Tapi yang 39, mereka tetap setia dalam iman mereka. Dan pelan-pelan satu persatu mulai mati pelan-pelan karena kedinginan. Gak usah ditelanjangi aja sudah bahaya, apalagi ditelanjangi, apalagi berbaring di atas es. Lalu salah satu prajurit yang menyiksa itu mendapat penglihatan dari Tuhan. Satu orang prajurit yang jahat ini melihat di atas langit itu ada mahkota, jumlahnya 40. Itu dibukakan seperti ada awan yang terbuka, ada 40 mahkota itu bersinar. Dan satu-satu orang yang mati itu rohnya itu naik, dikasih mahkota, rohnya naik satu, dikasih mahkota. Ya, dia melihat kematian satu persatu. Lalu hatinya nggak tahan, dia dilawat oleh Roh Kudus dan dia berkata, aku akan menggantikan posisi yang ke-40. Dia mulai buka bajunya dan dia dilosor di danau es itu. Lalu teman-temannya bertanya, kamu gila ya? Kamu gak taat sama perintah Kaisar. Kenapa kamu malah mengikuti orang-orang Kristen ini? Lalu dia berkata, aku melihat satu persatu mati. Mereka justru merasa beruntung dan mendapatkan mahkota. Aku ingin juga dapat mahkota itu. Tinggal satu, biarlah itu jadi milik. Dan akhirnya orang ini dibunuh juga. Saudara, kisah ini bukan cerita kosong, ini kisah nyata pada tahun 320 Masehi. Dan sampai hari ini buktinya ada. Ada dibangun biara di sana untuk memperingati 40 martir dari Sebaste. Mereka itu dari desa Sebaste. Kenapa mereka bisa tetap setia kepada Tuhan? Di tengah es yang membeku, mereka ditelanjangi suruh tidur di sana. Mereka nyanyi memuji Tuhan. Karena mereka punya damai sejahtera Allah. Mereka berkata dalam hati mereka, hidup bagiku Kristus, mati adalah. Jadi jangan cuma karena masalah ekonomi sedikit, masalah keluarga sedikit, wis gak Yesus-Yesusan, gak gereja-gerejuan, gak PD-PDan, gak ibadah-ibadahan. Jangan. Mari kita mau setia sampai mati. Karena kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita nyanyikan pujian. Kita mau belajar sama-sama tentang penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Ibu WL bantu saya. Penyertaan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku, penyertaanmu Tuhan,
bersaudara, saya nomor 7. Mami saya almarhum adalah orang Solo. Mami saya itu putri Solo. Papi saya orang Surabaya, Boneng. Papi saya anaknya pendeta. Mami saya anaknya orang kampung. Papi saya kasar. Papi saya belum kenal Yesus. Mami saya pernah diusir, pernah dipukul, pernah dibenturkan tembok. Mami saya kasih makan kepada papi, itu piring bisa dilempar. Saya saksi hidup betapa papi saya itu jahat sama mami saya. Dari kecil saya kepahitan. Waktu saya kecewa dengan papi, saya marah sama papi, mami saya peluk saya. Kamu tidak boleh benci sama papi. Kalau mami bertengkar sama papi itu urusan orang tua. Anak-anak tidak usah ikut-ikut. Bagaimanapun juga seperti apa papimu, dia tetap papimu. Kamu harus hormati papimu. Mami saya tidak bisa melawan papi saya. Papi saya tinggi besar, kasar, kaku. Mami saya tak berdaya. Mami saya pernah dipukul matanya sampai biru, seminggu tidak keluar rumah. Mami saya itu nggak pernah bilang begini, cerai saja, pisah saja. Mami saya rajin ibadah di GPPS Sawaan. Tahu ya, Arjuna Umi Saklio? Mami saya tidak punya kemampuan untuk membalas atau melawan. Tapi saya tengah malam bangun, saya mau kencing, saya kaget ada orang nangis. Saya ngintip di kamar mami saya. Mami saya berlutut, dia nangis sama Tuhan. Dia menyebut nama suaminya yang memukuli dia. Bukan mengutuki, tapi memintakan ampun, memintakan belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menjamah suaminya. Saya mau tanya, kalau bukan damai sejahtera Tuhan, siapa yang bisa mimpin mami saya bisa doa seperti itu? Dia berseru sama Tuhan, nangis. Papi saya dengan jelas saya dengar, aku sudah bosan sama kamu, pulang lagi sana ke Solo, aku sudah muak lihat wajahmu. Mami saya jawab begini, aku pulang ke Solo sudah nggak punya siapa-siapa. Papiku sudah mati, mamiku sudah mati. Aku tidak mau pulang ke Solo. Aku mau tetap di sini. Aku masih cinta kamu. Itu kalau bukan Roh Kudus nggak bisa. Walaupun mami saya SD nggak lulus, mami saya nggak berpendidikan tinggi, tapi imannya kelas tinggi. Itu yang membuat saya sadar bahwa ternyata ikut Yesus itu harus sandal kiri pikul saya. Dan kita tidak bisa kuat kalau tidak mengalami damai sejahtera. Mami saya berkata, jangan benci papi. Kalian harus doakan papi. Kalian harus hormati papi. Kalian tetap harus baik sama papi. Siapa tahu satu hari ada hari baik, papimu bertobat. Itu kata-kata membekas di hati saya. Dan itulah figur mama rohani yang baik, mama rohani yang beriman, yang mencetak iman di dalam hati saya. Makanya saya sampai hari ini tidak pernah mundur dalam melayani, disikut, diserobot, dijegal di dalam ladang pelayanan, dijelek-jelekkan, difitnah, dimaki-maki. Saya nggak pernah mundur. Sekali Yesus, sampai mati tetap Yesus. Kenapa? Karena ada mahkota kemuliaan yang itu. Amin. Tepuk tangan. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan refrennya saja. Anugerahmu, anugerahmu. Bukan karena kekuatan
timbul dari dalam. Damai sejahtera Allah itu tidak bisa diterima oleh akal pikiran. Damai sejahtera Allah itu mengalahkan maut. Mari hari ini kita mau sungguh-sungguh membutuhkan damai sejahtera Allah untuk memimpin kehidupan kita bisa sukacita melewati hari-hari kita sampai pada saatnya kita harus meninggalkan dunia ini kembali pulang kepada surga. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan pertolongan. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Tetaplah ada terus dalam frekuensi damai sejahtera Tuhan. Teruslah ada dalam hadirat Tuhan. Karena damai sejahtera itu sejati terlalu mahal. Tuhan tolong umat-Mu pada malam hari ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau ada yang susah, jalan buntu, takut, ada yang kepahitan, ada yang mengalami khawatir, bimbang, ragu, depresi, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau limpahi dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan yang sejati di dalam Kristus Yesus, Engkau penuhkan di dalam diri kami dalam nama Yesus, sehingga orang lain melihat kami, mereka boleh melihat ada Kristus Yesus di dalam diri kami. Kami tidak sendiri Tuhan, kami tidak akan terburuk, kami tidak akan lemah, kami tidak akan goyah ataupun roboh. Kami akan terus kuat setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup kami terus ada dalam kebenaran-Mu. Ketika kami hidup benar, damai sejahtera itu akan menyertai. Ketika kami hidup benar, sukacita ilahi itu akan mewarnai hidup kami. Ajar kami mencintai terus kebenaran firman-Mu. Hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua katakan terima kasih Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Beri kami kuasa untuk jadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami percaya Tuhan malam hari ini semua yang hadir diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin.